kondisi dolar versus rupiah nih belakangan ini, walaupun mungkin sudah ada intervensi moneter yang dilakukan oleh BI baru saja tadi, Pak Akbar. Ya, makasih Maria. Sebelum saya menjawab atau kita diskusi, saya juga ingin mengucapkan pertama-tama selamat kepada Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo beserta Mas Gibran. Tentunya momentum ini yang sudah diumumkan oleh lembaga KPU yang resmi tentu memberikan suatu kekuatan dan rasa percaya diri yang ditunggu-tunggu para pengusaha khususnya dalam negeri dalam memberikan kepastian hasil pilpres. Dan buktinya Maria, beberapa waktu terakhir ini rupiah langsung menguat ya dari 16.150 bahkan sampai 16.000 di berita CNBC tadi. Yes. Sehingga tentu perlu apresiasi bagaimana semua kementerian dan lembaga dalam hal memperkuat stabilitas ekonomi, tentunya ini kita harus hargai. Dan tentu barusan juga Gubernur BI sudah memberikan pernyataan, yaitu bagaimana Bank Sentral kita tetap melakukan pro stability dan juga pro growth. Tentu ini kita juga sangat apresiasi, walaupun dari semua tindakan-tindakan ini tentu memberikan dampak baik itu negatif maupun positif. Namun dari kami khususnya pengusaha logistik nasional, dalam hal ini di bawah Kadin, tentu memberikan kepastian sehingga para pelaku bisa memberikan strategi-strategi baik internal perusahaannya maupun secara stakeholder bagaimana tentu mengantisipasi hal-hal yang masih penuh ketidakpastian dari sisi globalnya. Ya, dan ini juga pasti tidak akan bisa lepas dari ekosistem global supply chain terhadap national supply chain, Maria. Baik, ini kalau tadi Anda menyatakan bahwa memang sudah ada presiden dan wakil presiden terpilih, ini lumayan berat atau tidak nih PR Pak dengan penjagaan rupiah di depan mata begitu ya yang harus diperhatikan. Dari pengusaha sendiri sudah mulai banyak muncul nggak keluhan atau mungkin kondisinya seperti apa dengan kondisi rupiah yang semakin melemah ini begitu ya sebelum adanya intervensi Pak Akbar? Ya, tentu Maria kita lihat dari perspektif global. Bagaimana dunia ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada VUCA, ya, ada di situ uncertainty dan juga ada kompleksitinya yang makin memberikan ketidakpastian ekonomi, terutama dampaknya kepada ekonomi nasional. Tapi Maria, harusnya bagi kita semua, khususnya bagi presiden dan wakil presiden terpilih, ini kita mari jadikan momentum bersama untuk memperkuat potensi-potensi ekonomi nasional kita sehingga ketergantungan terhadap dampak internasional ini bisa kita reduksi. Artinya seluruh resources ekonomi, seluruh resources alam dan juga program-program pemerintah dalam hal hilirisasi tentunya ini harus dilakukan percepatan secara masif. Karena kita lihat negara kita ketergantungannya terhadap internasional, baik itu perang ya di Timur Tengah, dan ini memang di luar kontrol siapapun juga. Hanya Tuhan yang tahu kapan perang Rusia dan Ukraina itu berhenti. Dan juga belum selesai ada tanda-tandanya, bahkan terjadi perang baru antara Israel dan Iran. Dan tentu ini juga tidak ada yang akan bisa memprediksi kapan berhenti. Jadi kalau saya melihat dari persepsi yang lain, mari kita jadikan momentum ini untuk penguatan resources ekonomi nasional kita sehingga terjadi kemandirian, baik itu kemandirian energi dan juga kemandirian pangan. Artinya ketahanan pangan dan energi bisa kita wujudkan. Karena Maria, sebagai negara importir BBM terbesar di dunia, tentu ini ketergantungannya bagi impor BBM juga masih sangat tinggi. Sehingga tentu kita jangan surprise nantinya, pasti akan ada
penyesuaian baik itu subsidi BBM Mhm, mhm, maupun mhm. subsidi-subsidi lainnya yang terkait daripada importir bahan bakar minyak dari Timur Tengah, Maria. Baik, Pak Akbar, kalau strateginya secara lebih teknisnya akan seperti apa khususnya bagi para pengusaha? Apalagi untuk beberapa bahan baku mungkin yang harus diimpor, belum lagi juga penggunaan mata uang dolar. Ini apa yang dilakukan? Hedging atau Iya, seperti apa? iya, Maria, rasanya tadi saya sampaikan momentum. Ya, silakan Pak. Ya, kalau ditanya strategi lebih teknikal, khususnya dalam hal importasi bahan baku, rasanya Kementerian Industri dan juga Kementerian Perdagangan sudah waktunya memberikan relaksasi bahkan karpet merah bagi industri manufacture, khususnya untuk membangun dan import bahan baku. Jadi di hulu, ya. Tetapi sebaliknya untuk kebijakan importasi di hilir agar bisa segera dibatasi lebih ketat. Karena dampak daripada importasi bahan baku di hulu tentunya akan menggerakkan produktivitas dalam negeri. Artinya utilitas daripada pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri ini bisa secara masif menggerakkan ekonomi, mulai daripada penyerapan tenaga kerja dan juga pembayaran pajak tentunya yang bisa memberikan dampak multiplier effect Mhm. dibanding saat ini kebijakan daripada impor di hilir ini pemerintah masih belum terlalu berani untuk melakukan pencegahannya, yaitu baik itu Oke. dalam situasi ataupun skema lartas. Ya, nah ini yang seharusnya quick win bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun presiden dan wapres terpilih, Maria. Mhm, mhm.